Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Maulana dengan NIM 35. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang index.html yang digunakan dalam pembuatan website perbandingan percepatan, mulai dari pertama yaitu di sini ada title-nya perbandingan kecepatan, lalu ada script seperti Tailwind, CDN.js, Cloudflare, GSAP nih, terus ada juga link nih dimana merujuk kepada aset dan style CSS. Lalu di sini ada navbar yang terletak di bagian atas dengan latar belakang background yaitu abu gelap, dan ada teks putih. Bagian ini menggunakan flexbox dengan kelas flex justify between dan item center untuk menyusun logo dan menu navigasi secara horizontal, dan logo item navigasi diberikan efek transisi dan scaling ketika di hover. Lalu ada halaman intro yang dimana gunakan kelas dan background foto universe atau foto langit ya. Sebelum itu ada di menu navbarnya ada ada kelompok 6 di sini, lalu ada home dan cipta website dan quiz, di mana masing-masing diberi kelas seperti text gray dan hover, text white, transition. Terus lanjut lagi di halaman pertama ini, dan lalu ada menggunakan gaya teks dan tombol yang diberikan efek hover scaling dengan transisi yang halus, memberikan pengalaman visual yang menarik bagi pengguna. Lalu di sini ada wrapper scroll untuk slider, yang dimana bagian ini menampilkan gambar animasi objek-objek yang berbeda dengan kecepatan yang beragam seperti manusia, sepeda, cheetah, jet, tempur, hingga kecepatan cahaya. Ini bisa dilihat ya. Dan ada perbandingannya, manusia kecepatannya seperti ini 5 km per jam, sepeda 20 km per jam, dan seterusnya. Di mana setiap slide memiliki latar belakang yang sama seperti intronya, itu gambar universe.jpg atau yang sudah disepakati oleh bersama teman-teman kelompok 6 menggunakan gambar ini. Dan setiap slide itu menampilkan gambar dan teks kecepatan objek dalam kilometer per jam. Lalu ini bisa dilihat ya, sini sampai ke kecepatan cahaya. Lalu lanjut, lalu ada script di sini, script aset JavaScript, yang dimana untuk memasukkan codingan logika yang berkesinambungan di dalam index.html. Lalu lanjut ke style.css, yang dimana pertama ada untuk bodinya menggunakan background color black, lalu gunakan color white untuk tulisan atau teksnya. Lalu di sini menggunakan font sans serif, lalu ada overflow
strip X hidden, lalu marginnya disetting menjadi 0 dan paddingan juga. Lalu lanjut ke section yang diatur untuk memenuhi seluruh tinggi layar menggunakan height 100 ph. Lalu dengan teks yang diatur dengan secara vertikal dan horizontal menggunakan flexbox yang ada align item center, dan justify content center, text align center, dan ukuran fontnya sendiri menggunakan ukuran 2 rem. Lalu lanjut ke slider container yang dimana posisinya menggunakan relatif, lalu menggunakan flexbox dengan display flex, lalu flex wrap, no wrap, terus dengan lebar total bertotal weight dan height 100 ya. Lalu lanjut untuk ke slider, ada display flex dan flex wrap no wrap. Oke. Lalu lebarnya 1300 VW, dimana 13 slide masing-masing lebarnya itu 100 VW. Lalu ada terakhir slide yang dimana lebar dan tingginya sama 100 VW. Lalu display flex, align item center, justify content center, dan sebagainya ya. Lalu jadi untuk struktur HTML dan CSS ini dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif dan visual yang menarik dengan memanfaatkan animasi dan transisi yang halus, dan penggunaan Tailwind CSS mempercepat pembuatan gaya responsif dan modern. Lalu ada slide perbandingan kecepatan memberikan representasi visual yang mudah dimengerti oleh pengguna dan mendukung tujuan utama dalam pembuatan website ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Aditya Saputra dari Pendidikan Komputer 2023 kelas A dengan NIM 40. Nah, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari media pembelajaran kelompok 6 yang sudah kami buat, yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi di dalam media pembelajaran kelompok 6 ini sudah terdapat berupa bagian introduction, yaitu kita dapat melihatnya di bagian navbar, menu navbar yang di pojok kanan atas, yang di tengah-tengah itu ada tulisan pencipta website. Kita klik, nah nanti kita akan diarahkan ke dalam navbar, ke dalam indeksnya, yaitu yang indeks introduction-nya, yaitu perkenalan mengenai isi dari keanggotaan kelompok 6 ini. Jadi di dalam introduction itu terdapat ada heading. Di sini ada heading, baru ada logo tulisan kelompok 6 sebagai logo website atau nama websitenya. Kemudian di sini ada menu home, navbar home untuk kembali ke menu sebelumnya. Nah, di sini ada tulisan judul Meet Our Founder, yaitu kita kelompok anggota-anggotanya dari kelompok 6 ini. Yang pertama itu ada Hafiz, ada Fahril, ada saya Muhammad Ananda Aditya Saputra, dan juga ada Nazira Arifani. Nah, di bagian menu card founder ini bisa dilihat ya, di sini berwarna abu-abu dan juga ada nama anggotanya, dan ada foto anggotanya yang berbentuk lingkaran. Dan setiap part ini kita bisa hover dan akan ada animasi zoom di setiap part ya. Semua part ini ada animasi zoomnya. Oke, jadi segitu aja untuk bagian media pembelajarannya. Kita lanjut masuk ke dalam menu kodenya. Jadi di dalam menu kode ini terdapat bagian body yang kita kasih kelas BG black sama text gray 100. Kelas BG black ini memberikan warna latar belakang hitam pada seluruh halaman.
Kemudian teks gray 100 ini memberikan warna teks abu-abu terang untuk kontras yang lebih baik. Dan selanjutnya kita ke bagian navbarnya tadi. Jadi di bagian navbar itu ada bagian nav untuk membungkus navbar sebagai elemen navigasinya. Kemudian kita tuliskan ada BG Gray 800 itu agar memberikan warna abu-abu gelap pada navbarnya. Kemudian kita berikan flex justify between item center menggunakan flexbox untuk menempatkan elemen secara horizontal dengan jarak seimbang. Kemudian ada tulisan kelompok 6 itu sebagai judul navbar dengan efek zoom saat di hover. Kemudian ada pull dan lee untuk membuat menu navigasinya. Kemudian ada hover text white untuk mengubah warna teks menjadi putih saat di hover. Dan kita lanjut ke container. Di sini kita gunakan div class, container mx auto, padding 8 dan juga text center. Kemudian ada h1 class, text 3 XL, fontnya bold, baru MB nya 6 di tulisan meet our founder. Jadi yang pertama itu ada counter mx auto, yaitu memastikan kontennya berada di tengah dengan margin otomatis. Kemudian padding 8 memberikan padding 8 untuk ruang di sekitar kontennya. Kemudian text center yaitu mengatur teksnya menjadi di rata tengah. Kemudian text 3XL dan fontnya bold memberikan ukuran font lebih besar dan tebal pada judulnya. Dan lanjut ke bagian untuk layout foundernya. Yang kotak-kotak tadi itu menggunakan grid namanya. Di sini kita tuliskan dulu div class grid call 1 baru md grid min calls min 3 baru gap min 6. Di sini grid min calls min 1 itu agar membuat layout gridnya dengan satu kolom di layar kecil. Kemudian md titik 2 grid min calls min 3 itu merubah menjadi 3 kolom di layar medium ke atas. Kemudian gap min 6 itu memberikan jarak antar kolom sebesar 1,5 rem. Kemudian untuk card founder yang pertama atau yang di tengah atas, yang founder programmer tadi. Jadi di sini kita menggunakan div class background gray 800 padding 6 rounded LG shadow LG transformation transition duration 500 hover scale min 105 half full flag. Kemudian ada flex pull justify center item center md cool start 2. Jadi di kartu pertama ini ada background 800 yaitu latar belakang abu-abu gelap. Kemudian rounded LG sama shadow LG itu membuat sudutnya melengkung dan bayangannya lebih lembut. Kemudian transition duration 500 dan hover scale min 105 itu memberikan efek zoom in selama 500 ms saat di hover. Kemudian ada MD cool min star min 2 itu menempatkan card ini di kolom tengah pada layar besar. Kemudian isi card foundernya itu ada image yaitu menampilkan foto dengan ukuran 24px berbentuk lingkaran atau rounded full dan objeknya tertutup atau objek cover. Kemudian ada heading 2 itu menampilkan nama founder dengan ukuran font besar dan tebal. Kemudian ada P yaitu paragraf menampilkan peran founder dengan warna abu-abu terang. Kemudian untuk 3 founder lainnya yang di bawah tadi kan ada tuh yang 3 founder sejajar di bawah, itu kita menggunakan ini div class background gray 800 juga, paddingnya 6 rounded LG shadow LG transformation transition duration 500 hover scale min 105 half full flex full justify center item center md cool min star min 1. Jadi sama seperti kali pertama tetapi tanpa posisi khusus, yaitu menampilkan informasi nama foundernya, kemudian juga dengan peran-peran founder masing-masing. Kemudian ada script interaksi yaitu seperti document.add event di standar ini. Itu fungsinya untuk menjalankan fungsi setelah seluruh halaman selesai dimuat. Kemudian ada console.log itu menampilkan pesan ke konsol browser untuk membantu debugging.
Oke, jadi segitu aja untuk penjelasan dari codingan di bagian introduction ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Dunanda dari Pendidikan Komputer 2023 kelas A dan NIM saya 01. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan tentang bagian ini ya, kuisnya, bagian kuis. Jadi di sini ada 3 file yang bakal saya jelaskan. Itu ada kuis Java-nya, terus kuis style-nya, sama kuis HTML sendiri. Oke. Jadi kayaknya buat awal-awal saya bakal ngebahas yang gampang-gampang dulu, yang bahasanya masih manusia. Oke, di sini saya bakal ngebahas yang stylenya. Jadi bisa kita lihat di sini style CSS-nya di sini kan kita lihat ada body ya, body section, terus juga ada slider container, bukan yang ini. Ada body, quiz container, sama option dan juga option hover gitu ya. Ada 4 aja nih, jadi gampang aja. Oke. Jadi body ini itu fungsinya buat mengatur style atau gaya dari sini sampai sini ya. Jadi keseluruhan dari HTML-nya, keseluruhan dari websitenya itu bakal dimodifikasi atau bisa diubah-ubah gayanya atau tampilannya menggunakan body di sini gitu. Nah, terus kenapa ada yang lainnya juga? Nah, itu nanti kita jelasin lagi. Itu lain lagi. Nah, jadi yang pertama-tama di sini kita bakal ngebikin font. Jadi ini bahasanya manusia, jadi saya jelasinnya singkat aja. Kita ngebikin fontnya itu supaya font family menggunakan font Arial dan juga sans serif. Kemudian juga di sini text align center itu fungsinya supaya teksnya itu berada di tengah-tengah gitu, supaya rapi di tengah-tengah website gitu, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak mencong-mencong segala macam gitu ya. Nah, terus di sini background color-nya ini buat pewarnaan dari warna websitenya, warna belakang dari websitenya gitu. Nah, kemudian di sini display-nya flex. Display flex ini kita gunakan supaya kita bisa menggunakan dua style yang ini ya, justify content sama align item. Jadi kita flex dulu display-nya supaya kita bisa nge-justify content sama nge-align items-nya ke tengah-tengah gitu ya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini yang kedua terakhir ada tinggi atau height-nya ya. Height-nya di sini saya atur 100 viewport height supaya VH ini satuan tinggi ya, viewport height di CSS. Nah, itu supaya enak aja sih dilihatnya. Kalau yang 100 ini dia kayak nggak ketinggian, nggak kerendahan juga. Nah, kemudian di sini margin-nya ini kenapa ditulis walaupun hasilnya 0 ya, nggak apa sih sebenarnya, ditulis aja supaya nanti kalau misalkan mau diotak-atik lagi gampang gitu. Nah, kemudian di sini quiz container. Nah, jadi kan kita ngebahas body nih buat keseluruhan. Sekarang kita ngebahas part-part style-style yang pengen kita atur beda sendiri gitu. Jadi kita lihat di sini, quiz container ini adalah kelasnya. Kalau misalkan kita perhatikan di ininya ya, di HTML-nya di sini ya. Nih, kita bisa lihat kelas quiz strip container. Nah, jadi kita bakal mengatur style dari sini sampai sini ya. Dari div sini sampai div sini. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini stylenya itu kita pakai lebar kotaknya ya, lebar pengisi lebar kontainer dari dari quiznya itu lebarnya 50%. Kemudian marginnya auto aja supaya dia lebih fleksibel. Kemudian backgroundnya itu warna ini ya, warna agak krim, putih kekuningan gitu ya. Nah, kemudian di sini paddingnya kita kasih 20. Nah, box shadow kita kasih 10 px dan warnanya itu gray. Box shadow ini fungsinya itu buat di pinggir-pinggir kotaknya itu ya, supaya dia kayak ada warna-warnanya gitu, nggak monoton. Kayak misalkan kalau misalkan kita kasih kotak warna kuning gitu aja kan monoton warnanya ya, supaya ada volumenya gitu, kita kasih box shadow gitu supaya enak aja kelihatannya. Nah, terus di sini border radius ini fungsinya kalau misalkan kita bikin kita bikin kontainer itu bentukannya kan dia kotak lancip gini ya, kan gak enak tuh dilihatnya kan. Jadi bisa kita tumpulin dikit tuh ujungnya dengan cara kita ubah border radiusnya ini gitu. Jadi lebih tumpul, lebih bulat gitu aja di ujungnya.
Nah, kemudian di sini kita lanjut ke kelas option. Kita lihat di sini option yang ini ya. Jadi kita bakal ngatur style option ini aja. Nah, kenapa di sini nggak ada isinya nih? Dan juga di sini kenapa isinya kayak gini kan? Nah, ini hubungannya nanti sama Java, kita bakal jelasin. Nah, jadi singkatnya di sini kita bakal ngatur style dari optionnya. Jadi option atau pilihan jawaban itu kita atur di sini inline block sifatnya supaya dia berjejer gitu ya, berjejer dan rapi. Terus kita atur marginnya, paddingnya, bordernya juga kita kasih 2px, terus kita kasih warna gitu kan. Nah, terus juga ada ininya cursor pointer sama background colornya ini buat belakangnya juga. Nah, ada yang nanya nih, cursor pointer ini buat apa sih fungsinya? Nah, cursor pointer ini fungsinya buat kita pengguna PC atau pengguna laptop gitu kan. Kan kita kalau misalkan menggunakan gini kan kedeteknya bukan ini ya, bukan sentuhan ya. Kecuali kita tekan tahan gini baru kita geser-geser itu baru kedetek sentuhan. Nah, kalau misalkan ada cursor pointer ini, dia bakal ngedeteksi pointer kita atau kursor kita itu sebagai sentuhan. Jadi kalau misalkan kita geser mouse kita geser pointer kita ke arah optionnya atau ke arah pilihannya, itu nanti dia bakal kedeteksi sebagai sentuhan. Nah, kenapa kita mau ngebikin hal tersebut kenapa kita mau ngebikin pointer kita sebagai sentuhan gitu kan? Karena kita mau ngehover. Hover ini buat apa sih? Hover ini buat ini ya, bentar saya lihat. Hover itu buat gini. Lihat kan optionnya di sini ya. Nah, gitu. Hover itu buat ngasih efek kayak gini ya, efek gelap-gelapnya gitu. Nah, kenapa warnanya kayak gini? Karena emang udah disetting gitu ya warnanya supaya kayak gitu. Nah, itu tadi kita udah ngebahas CSS-nya nih. Sekarang kita ngebahas Java-nya. Agak pusing dikit nih, pusing banyak sebenarnya waktu saya belajar juga. Nah, terus di sini kita lihat, di sini kita bikin array ya. Array itu apa sih? Array itu bahasa gampang dimengertinya itu array itu kayak wadah ya, wadah buat menampung apa yang mau kita tampung gitu. Jadi di dalam array pertanyaan ini, ya kan, array pertanyaan pasti isinya apa? Pertanyaan kan ya. Jadi di dalam array pertanyaan ini kita tampung semua pertanyaan dan jawaban yang bakal kita tampilkan di sini, ya kan, di question sini gitu. Nah, itu arraynya tuh. Sekarang kita lanjut ke bawahnya lagi. Di sini ada, kita lihat let current question index on index sama let score. Nah, di sini nilainya sama-sama 0. Buat apa sih dua ini? Dua ini itu berfungsi supaya kita bisa Dua ini fungsinya itu supaya kita bisa nge-track angka atau urutan, ya lebih jelas urutan. Supaya kita bisa nge-track urutan pertanyaan kita sekarang dan urutan atau nilai dari skor kita sekarang gitu. Jadi kita kasih nilai lah. Jadi singkatnya kayak gini, kayak kita kasih penomoran, ini buat nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Terus juga yang skornya juga ada skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, skor 5, dan skor 6 gitu. Nah, ini fungsinya buat apa? Kita jelasin di bawah nih. Nah, jadi di sini kita bikin function buat nge-load atau ngemuat pertanyaan. Nah, jadi jika current question on index atau nilai ini setara atau lebih besar dari panjang pertanyaan, ya kan? Panjang pertanyaannya ada berapa? Ada 6 kan? Jadi kalau misalkan indeksnya nilainya ini sama dengan 6 atau lebih besar daripada 6, maka ya, maka kita bikin kayak gini. Kita ngambil kita mengambil elemen menggunakan ID question dan juga ID option. Nah, ini buat apa fungsinya? Fungsinya supaya nanti pas kita sudah ngejawab semua pertanyaannya, itu bakal memunculkan tulisan kuis selesai dan juga skornya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Skor di sini ya. Skor yang di sini itu terhubung sama yang di sini. Dan yang di sini itu terhubung sama yang di sini gitu. Nah, fungsinya buat apa? Kok mereka sering terhubung gitu? Nah, kan bingung kan? Enggak juga sebenarnya. Nah, itu fungsinya supaya kita bisa nge-tracking nilai skor menggunakan indeks ini ya, menggunakan nilai di sini. Nah, itu kan nilainya 0 nih. Kayak mana dong? Nah, itu
itu nanti kita jelasin di bawah, sabar ya kan, pelan-pelan. Jadi setelah kita nentukan ini ya, setelah kita tahu indeks atau nilai dari skornya, itu bakal muncul di sini. Dibandingkan atau perbandingan per gitu kan, panjang dari pertanyaan. Nah, panjang dari pertanyaannya ada berapa? Ada 6 kan tadi. Ini kan ada 6 nih. Ada 6 total pertanyaannya. Nah, dibandingkan sama skor yang sudah dijawab atau sudah diberikan oleh penjawab pertanyaan gitu. Misalkan penjawab pertanyaannya bisa ngejawab 5 pertanyaan gitu kan dari 6. Jadi munculnya nanti kuis selesai, skor akhir 5 banding 6 gitu. Nah, kita lanjut lagi ke bawahnya nih. Consque sama dengan question current question index. Ini fungsinya itu buat memunculkan ini ya. Kalau tadi kan ini buat munculin munculin hasil akhirnya kan. Nah, ini kita buat munculin pertanyaan dan juga pilihan pertanyaannya gitu, pilihan jawaban gitu. Nah, jadi yang di sini itu kita ngambil elemen menggunakan ID question di dalam dokumen buat munculin pertanyaan yang sudah ditampung di sini. Nah, kemudian di sini option container sama dengan dokumen .get element by ID, ID-nya itu option. Sama aja kayak tadi, ini kan buat nampilin pertanyaan, sedangkan yang ini buat nampilin pilihan jawaban. Nah, terus kenapa di sini kan option kontainernya kosong nih, ya kan? Kenapa dikosongin? Ya, nggak mungkin diisi dong, nanti hasilnya error, ya kan? Kenapa dikosongin? Karena kita sudah ngambil isian, ngambil elemen yang ada di dalam question dan juga yang ada di dalam option gitu. Jadi nggak perlu diisi lagi, tinggal isi fungsinya aja. Nah, kemudian di sini kita bikin option for each, for each, ya kan? Nah, tadi kan kita udah bikin bikin hasil akhir, ya kan? Terus juga nampilin option, nampilin elemen yang ada di pertanyaannya sama di pilihan jawabannya, ya kan? Kurang apa nih? Ya kan? Kurang bisa dipencet-pencet tuh jawabannya. Kan percuma tuh kalau misalkan jawaban muncul tapi nggak bisa dipencet, ya kan? Jadinya nggak bisa dijawab gitu. Nah, kayak mana cara ngatasinnya sih? Nah, cara ngatasinnya adalah kita membuat elemen baru. Elemen barunya adalah button. Karena bisa dipencet-pencet kan, tombol tuh bisa dipencet-pencet. Jadi kita bikin button. Nah, cara bikin button itu elemennya kayak gini aja, gampang nih. Jadi kita ngambil, tapi yang harus diperhatikan di sini ya. Kita ngambil ID ya, class list.add dalam kurung option. Jadi kita ngambil apa yang di dalam option supaya nanti ditampilkan di dalam button gitu. Nah, kan sudah muncul tuh, sudah ada tuh kita bikin elemennya. Sekarang kurang apa lagi? Kurang bisa dipencet-pencet. Kalau tombol nggak bisa dipencet kan percuma. Nah, kita pakai fungsi on click di sini ya. Kita pakai fungsi on click supaya tombolnya bisa dipencet. Nah, sekarang tombolnya udah bisa dipencet. Tapi ada masalah baru. Tombolnya nggak muncul, ya kan? Nah, cara munculinnya tombolnya itu supaya tombolnya muncul itu kita pakai yang ini, option container.appendChild. Nah, jadi di dalam option container itu kita munculkan button yang sudah kita buat tadi itu. Jadi kan tombolnya muncul, tombolnya bisa dipencet, sama tombolnya ada gitu. Selesai kan? Sekarang kurang apa lagi? Kita kurang buat kunci jawaban. Nah, sini. Jadi kita bikin fungsi supaya ada yang mengkoreksi jawaban dari para pengguna website gitu. Nah, jadi apa sih yang biasanya dibutuhkan kalau misalkan kita mau mengoreksi jawaban? Sebelum kita mengoreksi jawaban, sebelum kita menyalahkan dan membenarkan orang lain, ada baiknya kita tahu apa yang benar dan apa yang salah dulu, ya kan? Nah, jadi kita di sini bikin fungsi yang benar dulu. Kita bikin kunci jawaban buat jawaban yang benar gitu. Jadi jawaban yang benar itu kita ambil dari jawaban, dari ID jawaban, ID yang ini ya, ID yang answer ini di dalam pertanyaan yang kita lagi jawab gitu. Current question on index. Jadi kita ngambil jawaban yang benar itu dari ID jawaban dari pertanyaan yang sedang kita jawab gitu. Jadi yang di layar kita muncul nih itu jawabannya apa gitu, ID jawabannya apa gitu. Nah, kita
jadikan jawaban tersebut, jadikan apa yang di dalam jawaban tersebut sebagai benar gitu, sebagai nilai benar gitu kan. Paham gak sih? Kemudian paham ya. Nah, jadi setelah kita tahu yang mana yang benar, ya kan, kita bikin lagi nih fungsi. Jika jawaban yang benar, jawaban yang dipilih oleh pengguna website itu sama dengan benar, sama dengan benar, maka indeks atau nilai dari skor itu ditambahkan plus ya. Jadi ditambahkan. Jadi yang semulanya misalkan jawaban dia betulnya 1, terus dia betul lagi, jadi dari yang 1 ditambahkan menjadi 2 gitu. Nah, kemudian di sini current question on index plus. Nah, ini sama aja kayak yang skor. Sama-sama nambahin nilai dari indeksnya ini, nambahin nilai dari indeks ini gitu. Nah, tapi bedanya ini buat apa sih? Kalau ini kan buat skor kan. Nah, yang ini itu fungsinya buat nambahin nilai atau indeks dari pertanyaan. Jadi misalkan pertanyaan 1. Nah, terus dia udah jawab nih. Nambah lagi ke 2 gitu. Nah, itu buat apa sih ditambahin kayak gitu kan? Supaya supaya soal yang berikutnya bakal dijawab itu bakal langsung termuncul gitu. Cara kita munculin pertanyaan berikutnya setelah pengguna website itu menjawab, itu caranya begini. Kita nambahin indeksnya supaya dari indeks 1 ke indeks 2, supaya dari soal 1 ke soal 2. Nah, sudah kita tambahin tuh indeksnya. Tinggal kita munculin pakai fungsi ini, ya kan? Load question. Jadi ini kenapa kosong atau void? Karena ya dia bakal menyesuaikan sama indeksnya. Jadi misalkan indeks 3 dia bakal munculin pertanyaan atau pertanyaan dari indeks nomor 3 gitu. Nah, terus yang terakhir nih, yang terakhir di sini windows.onload sama dengan load question. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya simpel aja sih sebenarnya. Jadi pas kita buka website quiz atau buka tampilan quiz pertama kali itu fungsinya supaya soal pertama yang seberapa cepat manusia normal saat berjalan ini itu bakal langsung ditampilkan di halaman kuis gitu. Oke. Itu saja penjelasan dari saya, Muhammad Hafiz Dinanda. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang tidak perlu tapi saya sebutkan. Namanya juga saya masih belajar. Terima kasih banyak, saya lanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Aurifani dari Pendidikan Komputer kelas A dengan NIM 15. Berikutnya kita beralih ke java.js untuk membuat animasi dan pergerakan yang kami gunakan dalam media pembelajaran kami. Nah, di sini ada JSAP.register plugin scroll trigger. Di sini saya akan menjelaskan maksud kode yang kami pakai. Nah, JSAP sendiri itu adalah Greensock Animation Platform yang mempunyai banyak plugin tambahan. Salah satunya ini adalah scroll trigger yang kita pakai untuk menghubungkan animasi dengan scroll. Nah, kami menggunakan animasi scroll untuk media pembelajaran kami. Nah, baris register plugin scroll trigger ini supaya bisa dapat dipakai untuk kode berikutnya. Nah, berikutnya ini scroll trigger.create. Ini kita memakai properti trigger, start, end, pin, dan scrub. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari kode-kode yang ada. Nah, ini membuat trigger scroll untuk elemen yang punya ID tagar intro. Nah, maksudnya ini bagian intro yang ada gambar dan teks utamanya. Nah, ini tuh maksud tiap propertinya itu kita memakai trigger tagar intro. Tagar intro ini menjadi elemen patokan. Nah, lalu kita beralih ke start. Kami pakai start top off. Waktu mulai trigger ini, bagian atas intronya ini menyentuh bagian atas layar. Nah, berikutnya end. End ini kita pakai bottom top. Trigger yang berakhir saat bagian bawah
tagar intro untuk menyentuh bagian atas layar. Selanjutnya kita memakai pin through. Ini maksudnya membuat elemen tetap di tempat atau menempel selama rentang scroll tersebut. Lalu scrubnya kita pakai 1. Animasi atau efek ini terjadi secara halus. Kita mengikuti scroll dengan delay 1 detik. Nah, jadi ini halaman intro yang akan diam di layar selama pengguna scroll bagian intro. Setelah lewat, baru kita ganti ke slide. Animasi geser setelah scroll melewati intro. Nah, kita memakai JSAP to slider karena kita sudah beralih ke slide. JSAP to slider ini membuat animasi pada elemen dengan ID tagar slider. Sini kita memakai properti X is sama scroll trigger lagi. Nah, X ini maksudnya menggeser slide ke arah kiri. Nah, ini kita pakai negatif 1200 VW. Ini menggeser slide ke arah kiri sejauh 1200 viewport width. VW ini viewport width artinya ukuran layar lebar. Ukuran lebar layar. Nah, artinya ini slide ini akan berjauh ke kiri mengikuti urutan-urutan gambar kecepatan. Nah, misalnya manusia, citah, mobil, dan lain sebagainya seperti ini. Nah, barat ke kiri sebesar 1200 viewport width. Sebesar 1200. Nah, kita pakai is none karena animasinya itu lurusnya konstan, tidak melambat di awal atau di akhir. Gerakannya itu merata. Nah, kita lalu beralih ke scroll trigger yang memiliki properti trigger, start, and scrub, dan pin. Nah, saya akan menjelaskan scroll trigger dulu. Scroll trigger ini menghubungkan animasi dengan scroll. Nah, scroll trigger ini kita memakai properti trigger, start, and scrub, dan pin. Kita bahas lebih lanjut. Nah, scroll trigger ini menghubungkan animasi dengan scroll. Propertinya kita menggunakan trigger.slider container. Ini animasi dimulai saat elemen dengan kelas slider container mulai tersentuh. Nah, lalu start top. Kita pakai start top ini maksudnya animasi dimulai saat bagian atas slide container menyentuh bagian atas layar. Nah, lalu kita ke end bottom top. Ini maksudnya animasi selesai saat bagian bawah slide container ini menyentuh bagian atas layar. Lalu kita memakai scrub 1. Animasinya ini mengikuti scroll dengan delay halus selama 1 detik. Kita memakai pin through. Ini membuat slide terdiam atau menempel di layar selama animasi berlangsung. Nah, jadi intinya itu kita menggunakan scroll ke bawah dengan halaman intro terkunci dulu. Setelah intro selesai ini, slide ini muncul. Scroll ke bawah akan membuat gambar slide perlahan berjalan ke kiri. Nah, kita ulangi. Nah, ini kita pencet start dulu. Nah, kita nih scroll ke bawah. Bisa scroll ke bawah, kita bisa pencet start, bisa juga scroll ke bawah gini. Nah, setelah intro selesai ini, slide ini muncul. Kita scroll ke bawah akan membuat gambar-gambar slider ini berjalan perlahan ke kiri. Nah, animasinya ini kan halus, mengikuti gerakan scroll, jadi nggak tiba-tiba. Nah, sampai selesai.
Oh ya, di sini kita jangan lupa menambahkan java.js-nya ke dalam indeks HTML dengan memakai untuk animasi dan pergerakan kita memakai, jangan lupa pakai script. Nah, source https cdns flare.com, yang ini scroll trigger.min.js. Nah, lalu kita pakai di head, lalu di body kita masukkan di bagian akhir. Di sini kita juga pakai script juga ya, source, untuk memasukkan file java.js ini ke dalam indeks HTML agar animasi dan pergerakannya dapat masuk di web. Source-nya asset, kami pakai folder asset lalu dengan nama java.js.